Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, beliau berkata, "Ya ma'syar man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illaha auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah.
Adapun yang satunya ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.